Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, kali ini kita menyampaikan tema kiat sukses dalam berRamadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Boleh saja kita bertanya pada diri kita, mengapa saya pada bulan Ramadan yang lalu puasanya rasanya kurang sempurna? Pasti ada seperti itu pertanyaan kita, merasa kurang. Tapi marilah kita tahun ini kita berangan-angan dan bercita, bahkan bertekad, bagaimana kalau puasa hari ini harus lebih baik daripada puasa yang kemarin. Maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah menjaga kondisi fisik dan psikis lahir dan batin agar tetap sehat, bugar, sekaligus senang dan gembira menyambut kehadiran tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi kalau hari ini kita mengambuat bahwa kehadiran Ramadan merupakan bahagian daripada ancaman, wah, rumah belum siap, puasa sudah tiba, kebun masih semak, belum tiba, seolah-olah puasa itu menjadi ancaman buat kita, maka ini bakal akan jadi gagal, tidak akan sukses dia memasuki Ramadan. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita bergembira. Dalam surat Yunus Allah berfirman, Kul bifadlillahi birahmati bijalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah, dia mendatangkan bulan Ramadan, hendaklah kamu bergembira. Artinya betul-betul kita gembira. Kalau ada orang yang mengatakan kita sangat merindukan, sangat menunggu kehadiran bulan Ramadan, sekarang dia telah tiba, mari kita bergembira dan senang hati. Apa kata Allah? Huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira itu jauh lebih baik dari apa saja yang kamu kumpulkan selama 1 tahun ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, membuat sukses kita menjalankan Ramadan, mengevaluasi perjalanan spiritual kehidupan kita. Artinya, percaya tak percaya, yakin tidak yakin, bahkan ada orang egois, saya tidak berdosa 1 tahun ini, jangan. Tapi bersegeralah, karena kita mau masuk bulan Ramadan, bersegeralah kita mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayat ini turun pada 28 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Setelah ayat ini turun, menimbulkan pertanyaan kepada penduduk Madinah dan penduduk Syam. Apa maksud Allah menyuruh kita bersegera menuju ampunan Allah dan atau mendapatkan surga seluas langit? Apakah selama ini kita tidak dapat ampunan? Maka yang pertama kali memberikan jawaban adalah Ibnu Abbas. Ia berpendapat, segeralah kamu kembali pada Islam. Karena salah satu syarat untuk melaksanakan puasa Ramadan mestilah Islam. Kalau tidak Islam, tidak perlu pula kita sibuk-sibuk. Maka oleh karena itu kata dia, kembali kepada Islam. Maksudnya, apakah kita tidak Islam selama ini? Tidak. Perbaharuilah keislamanmu. Tidak ada salahnya kalau kita hari ini sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kembali kepada keislaman. Kemudian Ikrimah juga mengatakan bahwa maksud daripada segera kau mendapatkan ampunan itu, segeralah kau berbuat yang fardu. Artinya siapa tahu kalau perjalanan kehidupan kita 1 tahun ini ada yang tertinggal, sholat kita umpamanya, zakat kita umpamanya, atau najar kita, puasa kita masih ada yang tertinggal, silakan dibayar sebelum masuk bulan Ramadan ini. Kemudian Imam Abul Ali Yatim mengatakan, hendaklah kamu berhijrah. Maksud berhijrah di sini, kalau kemarin kita banyak yang hal-hal yang salah, karena bulan Ramadan mau datang, segeralah kita berhijrah kepada Ramadan. Selanjutnya yang ketiga, saudara-saudaraku, mengkaji ilmu fikih atau kaifiat
Bagaimana cara berpuasa yang baik? Tentu kita harus tahu syarat wajibnya, sunatnya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang makruh, apa yang membatalkan. Semuanya itu perlu kita pelajari agar kita menjalankan ibadah puasa bukan dengan perasaan, bukan dengan nafsu, tetapi kita jalankan puasa itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tazkiyatun nafsiyah, artinya membersihkan diri dari berbagai hubungan silaturahmi, hubungan harta dengan teman-teman, paling yang paling hebat hubungan kita dengan jiran tetangga. Juga kita harus berbaik-baikan karena kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, senang pada kejujuran. Artinya bersihkan hati, sucikan jiwa untuk mendapatkan bulan Ramadan ini. Apabila kita senang dengan bersih, jiwa kita bersih, maka senang pada kejujuran. Di bulan Ramadan tidak bermau main-main. Kita tidak mensembunyikan sesuatu, tetapi kita bersikap jujur yang yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, pasti Allah tahu apa yang kita niatkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian tahu dengan tujuan. Kalau kita membuat suatu pekerjaan tidak tahu tujuan apa yang kita lakukan, maka kita tidak akan bersemangat melakukan sebuah pekerjaan. Tapi kalau kita sudah mengetahui apa tujuan puasa, maka pastilah kita akan mencoba membuat sebuah itikad dan usaha bagaimana tujuan itu tercapai. Apa tujuannya? Tujuannya hakiki adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa rupanya orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah manusia yang paling prima, yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sanjungan Allah terhadap orang yang bertakwa, innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa selalu dalam keberuntungan. Paling tidak sih katakan hakut-kuti itu, benar-benar kamu bertakwa. Kita coba dulu berjanji pada diri kita menyelamatkan diri kita. Karena hakikat takwa itu adalah terhindar dari segala bentuk ajab dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidaknya antum muslimun, Anda harus memperbaiki identitas keislaman Anda, keislaman keluarga Anda, keislaman tetangga Anda dan masyarakat Anda. Sebenarnya tujuan hakikatnya memang itu. Hakikatnya adalah memperbaiki identitas keislaman diri kita sendiri. Kenapa? Kalau di hari bulan Ramadan itu pekerjaan puasa itu adalah pekerjaan orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau dikatakan dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, sebenarnya itulah dia. Artinya kita tidak pernah melihat lagi sebuah pekerjaan kecuali pekerjaan orang yang bertakwa. Artinya yang baik-baik, dan tidak kita melihat lagi ada perbuatan yang maksiat, itulah neraka ditutup. Dan kita tidak melihat berkeliaran orang-orang, itulah setan dibelenggu. Selanjutnya saudara-saudaraku, untuk suksesnya kita berRamadan, memiliki persepsi yang benar terhadap puasa Ramadan. Apa itu? Ijazah Ramadan putiyat abawabal jannatu wa likul abawaban nar wa sufidat sayat. Itulah tadi yang kita jelaskan. Kita harus satu persepsi. Apabila Ramadan itu datang, terbuka pintu sorga. Artinya tidak ada lagi pekerjaan kecuali orang mengajak, membuka kepada pintu sorga. Dan tidak ada lagi perbuatan kecuali menutup api neraka. Tidak ada lagi perbuatan kecuali mematikan langkah setan. Kemudian yang ketujuh, merancang aktivitas hari-hari kita selama Ramadan. Ada prioritas utama dari setiap amalan. Artinya seorang muslim di bulan Ramadan, dia mempunyai sebuah jadwal atau sebuah jadwal pekerjaan. Kapan mengajar Quran, kapan membaca Al-Quran, kapan berzikir, kapan dia pergi kemana-mana, refreshing segala macam, agar pekerjaannya terarah. Kemudian ke-8, tentukan target dan persentase keberhasilan dari tiap-tiap program yang dicanangkan. Misalnya kalau ada prioritas utama, tadarus harus 2 kali khatam 1 bulan ini, misalnya, maka itu usahakan bagaimana cita-cita Anda dapat melakukan tadarus Al-Quran dari jam berapa sampai ke berapa, sampai target yang ia canangkan itu terlaksana dan dapat dikejar. Yang ke-8, bawalah Al-Quran kemanapun Anda pergi dan bacalah terus-menerus, karena dia adalah tak bisa dipisahkan. Artinya salah satu benteng buat kita. Kalau ada Al-Quran di mushaf kita, kalau ada Al-Quran di dalam tubuh kita,
tak mungkinlah kita cakap kotor, tak mungkinlah kita berbuat kasar, tak mungkinlah kita melirik hal-hal yang diharamkan Allah. Dan apalagi kalau Al-Quran yang kita baca itu, yang kita bawa, selalu kita baca, pastilah kita dibimbing oleh Al-Quran itu kepada jalan yang benar. Yang kesembilan, kendalikan lidah dan amarah, berkata dengan jujur dan amanah, sekurang-kurangnya membuat bermuatan kebaikan, kebajikan. Artinya di dalam bulan Ramadan tidak dibenarkan berkata cakap kotor, berkata cakap sia-sia, karena puasa itu tidak hanya makan dan minum, tetapi semuanya dipuasakan. Tidak berbohong, tidak berbuat kebencian, tidak melihat yang hal yang haram. Yang ke-10 adalah bukalah pintu maaf kepada siapapun dan berusaha mohon maaf jika merasa ada kesalahan. Setiap ada orang yang membuat salah dengan kita, jangan dibalas, maafkan saja. Tapi jika anda berbuat salah kepada orang lain, wajibkan dirimu untuk berbuat maaf kepadanya. Kenapa? Wal yafu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyghfirallahu lakum ghafurur rahim. Maafkan dia, lapangkan hatimu. Tidakkah engkau suka bahwa Allah mengampunkan karena engkau telah memaafkan mereka? Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi kasih sayang. Demikian saudara-saudaraku, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah maka di bulan Ramadan pasti kita sukses dan dapat melaksanakan puasa yang terbaik tahun ini. Faktabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.